Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Syakira Mala Prajasa dengan NIM D1A021584 akan menyampaikan materi tentang sumber hukum tata negara. Yuk sama-sama kita simak. Sebelum itu, mari kita lihat definisi dari hukum tata negara. Para ahli hukum tata negara di Indonesia merumuskan bahwa hukum tata negara adalah perangkat hukum baik yang dirumuskan secara tertulis maupun tidak tertulis, dan di dalamnya terdiri dari susunan organisasi negara, pembagian cabang kekuasaan, dan jaminan hak asasi manusia. Kemudian, sumber hukum tata negara dibagi menjadi dua, yaitu ada sumber hukum material dan juga sumber hukum formil. Sumber hukum material yaitu sumber hukum yang menentukan isi hukum dan dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan isi hukum. Sedangkan sumber hukum formil yaitu sumber hukum yang dikenal dari bentuknya, karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui, dan ditaati. Bentuknya pun ada yang tertulis dan juga tidak tertulis. Seperti penjelasan yang tadi, sumber hukum tata negara dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan juga sumber hukum formil. Contoh dari sumber hukum material yaitu seperti Pancasila. Sedangkan sumber hukum formil dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang tertulis dan juga tidak tertulis. Sumber hukum formil yang tertulis contohnya seperti undang-undang. Sedangkan sumber hukum formil yang tidak tertulis contohnya seperti kebiasaan, doktrin, traktat, dan juga jurisprudensi. Baik, kita mulai dari sumber hukum material terlebih dahulu. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, sumber hukum material yaitu sumber hukum yang menentukan isi hukum dan dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan isi hukum. Secara sederhana, hukum material mencakup pembahasan mengenai sumber hukum dari segi isi. Kemudian kita lihat, sumber hukum material berasal dari perasaan atau pengalaman masyarakat yang meliputi hasil penelitian, pendapat umum, kondisi sosial ekonomi, perkembangan internasional, sosiologi, agama, sejarah, politik hukum, tradisi, dan juga geografis. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sumber hukum material dipengaruhi oleh faktor-faktor dinamika masyarakat yang berdampak pada pembentukan hukum, termasuk pembuatan keputusan hakim. Kemudian kita lihat Pancasila sebagai sumber hukum material. Mengapa sih Pancasila dikatakan sebagai sumber hukum material? Sesuai dengan Tab MPRS No. 20-MPRS-1966 menyatakan bahwa yang menjadi sumber hukum perundang-undangan Republik Indonesia adalah Pancasila, yang dimana Pancasila merupakan sumber tertib hukum dalam arti sumber dari segala sumber hukum. Hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum, serta cita-cita kemerdekaan individu, masyarakat, bangsa Indonesia, jiwa dari rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang kemudian menjadi falsafah negara yang merupakan sumber hukum dalam arti material, yang tidak hanya menjiwai, bahkan dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum yang ada. Selanjutnya kita lihat sumber hukum formil. Sumber hukum formil ditinjau dari cara terjadinya atau terbentuknya. Dengan kata lain, sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan atau kaidah hukum. Dengan demikian, sumber hukum formil dapat digunakan secara langsung atau bisa langsung menciptakan hukum. Seperti yang kita ketahui, sumber hukum formil dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum formil yang tertulis dan juga tidak tertulis. Sumber hukum formil yang tertulis contohnya adalah undang-undang, yang dimana undang-undang ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945, Tab MPR,
undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Kemudian, sumber hukum formil yang tidak tertulis juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Kebiasaan menjadi hukum ketika berlangsung secara konsisten dan terus-menerus dalam waktu yang lama. Ada opinio necessitatis atau pendapat bahwa memang demikian seharusnya, serta ada akibat hukum. Kemudian, traktat merupakan perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk hukum tertentu. Contohnya pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Kemudian ada jurisprudensi, yakni putusan hakim terdahulu yang mempunyai kekuatan tetap, yang kemudian diikuti hakim lainnya dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Jurisprudensi sendiri muncul sebab terdapat peraturan yang tidak cukup jelas atau kabur. Kemudian ada doktrin, merupakan putusan yang berasal dari pernyataan ahli-ahli hukum yang kemudian disepakati oleh seluruh pihak. Nah, itulah pembahasan untuk materi sumber hukum tata negara. Saya rasa cukup dan saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.